Selamat sore, perkenalkan nama saya Selni Salu. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dengan judul Hukum Maritim dan Transportasi. Baik, saya masuk dalam pembahasan. Sebagai konsekuensi letak geografis, bahwa Indonesia memiliki 3 alur laut kepulauan yang menjadi sealines bagi arus pelayaran internasional yang melewati wilayah perairan Indonesia. Selain itu, dari 39 selat yang tersebar di wilayah Indonesia, 4 diantaranya merupakan checkpoint atau dari 9 checkpoint di dunia. Dengan keunggulan letak geografis dan wilayah perairan Indonesia tersebut, beragam potensi ekonomi dapat dimanfaatkan lebih jauh untuk mendongkrak anggaran pendapat negara. Oleh karena itu, fungsi hukum dalam mengatur bisnis maritim sangat dibutuhkan sehingga perlu dibutuhkan angkutan untuk membedakan angkutan sebagai berikut. 1. Angkutan laut dalam negeri. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 disebutkan, 1. Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal bendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. 2. Kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan atau barang antar pulau. 3. Pelabuhan di wilayah perairan Indonesia. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan, kegiatan angkutan laut dalam negeri disusun dan dilaksanakan secara terpadu, baik intra maupun antar moda, yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. 2. Kegiatan angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan trayek tetap dan teratur atau linear, serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper. 3. Kegiatan angkutan laut dalam negeri yang melayani trayek tetap dan teratur dilakukan dalam jaringan trayek. 4. Jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri disusun dengan memperhatikan a. Pengembangan pusat industri, perdagangan, dan pariwisata. B. Pengembangan wilayah dan atau daerah. C. Rancangan umum tata ruang. D. Keterpaduan intra dan antar moda transportasi. E. Perwujudan wawasan Nusantara. 5. Penyusunan jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan asosiasi perusahaan angkutan laut nasional dengan memperhatikan masukan asosiasi pengguna jasa angkutan laut. 6. Jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan oleh Menteri. 7. Pengoperasian kapal pada jaringan trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan mempertimbangkan a. Kelaik lautan kapal. B. Menggunakan kapal bendera Indonesia dan diawaki oleh warga negara Indonesia. C. Keseimbangan permintaan dan tersedianya ruangan. D. Kondisi alur dan fasilitas pelabuhan yang disinggahi. E. Tipe dan ukuran kapal sesuai dengan kebutuhan. 8. Pengoperasian kapal pada trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dan wajib dilaporkan kepada pemerintah. 2. Angkutan laut luar negeri. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan 1. Kegiatan angkutan laut dari
dan ke luar negeri di dalam oleh perusahaan angkutan laut asing dengan menggunakan kapal bendera Indonesia dan atau kapal asing. 2. Kegiatan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan agar perusahaan angkutan laut nasional memperoleh bangsa muatan yang wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Kegiatan angkutan laut dari dan keluar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimaksud angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur. 3. Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimaksud angkutan laut lintas batas dapat dilakukan dengan trayek tetap dan teratur serta trayek tidak tetap dan tidak teratur. 4. Perusahaan angkutan laut asing hanya dapat melakukan kegiatan angkutan laut dan dari pelabuhan Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dan wajib menunjuk perusahaan nasional sebagai agen umum. 3. Angkutan laut khusus. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan 1. Kegiatan angkutan laut khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik kelautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Kegiatan angkutan laut khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan izin operasi dari pemerintah. 4. Angkutan laut pelayaran rakyat. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menyebutkan 1. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagai usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari angkutan di perairan mempunyai peranan yang penting dan karakteristik tersendiri. 2. Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha dengan menggunakan kapal bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaik kelautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Dari jenis-jenis angkutan laut tersebut, tentunya untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan dan meningkatkan perekonomian di Indonesia di sektor laut. Menurut pakar kebijakan ekonomi kelautan IPB Tridoyo Kusumatanto 2014, ada 14 sektor yang dapat berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara, antara lain A. Perikanan tangkap, B. Perikanan budidaya, C. Industri pengelolaan hasil perikanan, D. Industri bioteknik kelautan, E. Pertambangan dan energi, F. Wisata bahari, G. Industri maritim, H. Pulau-pulau kecil, I. Sumber daya non-konvensional, J. Bangunan kelautan atau konstruksi dan rekayasa, K. Benda berharga dan warisan budaya, L. Jasa lingkungan, konservasi dan biodiversitas. Pasal 16 1. Pembinaan angkutan laut pelayaran rakyat dilaksanakan agar kehidupan usaha dan peranan penting angkutan laut pelayaran rakyat tetap terpelihara sebagai bagian dari potensi angkutan laut nasional yang merupakan satu kesatuan sistem transportasi nasional. 2.
pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat. 3. Armada angkutan laut pelayaran rakyat dapat dioperasikan di dalam negeri dan lintas batas, baik dengan trayek tetap dan teratur maupun trayek tidak tetap dan tidak teratur. Kesimpulan, melihat kegiatan pengangkutan di atas, dapat dirumuskan bahwa peranan hukum bisnis maritim merupakan serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian, khususnya di sektor angkutan laut. Sesuai pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Ayat 1, kegiatan angkutan khusus dilakukan oleh badan usaha untuk menunjang usaha pokok untuk kepentingan sendiri dengan menggunakan kapal bendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelautan kapal dan diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Ayat 2, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Selamat sore. Halo teman-teman, pasti kalian masih bingung mau cari tempat kuliah di mana atau tempat kuliah dengan biaya terjangkau dan fasilitas yang memadai, namun dengan tenaga pendidik yang profesional. Nah, dalam video ini saya akan merekomendasikan salah satu universitas yang ada di Kota Manado, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia atau UNPI. Universitas Pembangunan Indonesia memiliki beberapa fakultas, yaitu 1. Fakultas Hukum, 2. Fakultas Keperawatan, 3. Fakultas Teknik, 4. Fakultas Sastra, 5. Fakultas TIK, dan 6. Fakultas Pertanian. Dari beberapa fakultas, di sini saya mengambil salah satunya, yaitu Fakultas Hukum. Kenapa? Karena sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Biaya kuliah yang terjangkau, beasiswa bagi mahasiswa, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni, tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya, fasilitas laboratorium kampus, lokasi kampus yang strategis dan terletak di tengah Kota Manado. Semoga teman-teman bisa tertarik untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.